Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang kembali di seri bahasan tentang inner game, sebuah tema yang mengupas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita menata batin, mengasah kolbu dan pikiran kita agar bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, damai, sekaligus lebih produktif. Dan seperti biasa, alur perjalanan kita dimulai dari dalam diri. Di video kali ini, kita akan membahas satu tema tentang focus on you. Fokus yang akan mengubah hidup, dan ada 7 fokus yang akan kita bahas bersama-sama. Yang jika kita coba hayati betul dan dengan penuh kesungguhan kita amalkan, maka dampaknya insya Allah akan mengubah kehidupan kita. Fokus yang pertama adalah fokus inner sebelum outer. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar untuk apapun masalah hidup kita perlu masuk dulu ke dalam diri kita. Banyak di antara kita yang sibuk mencari jalan keluar atas masalah hidup, tapi lupa mencari jalan ke dalam diri. Padahal ini kaidah kehidupan. Ketika yang kita cari jalan ke dalam, maka akan diikuti dengan terurainya masalah yang ada di luar. Masalah rumah tangga, masalah fisik, masalah kesumpekan hidup, perasaan hampa, apapun itu, coba jangan fokus dulu ke orang lain, tapi fokus ke dalam diri kita. Bahkan cara mengubah orang lain itu adalah dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Seringkali semakin kita ingin mengubah seseorang, semakin dia tidak mau berubah. Jadi mulailah dari kita yang mengubah diri dengan lebih sabar, lebih sadar, lebih menerima dan mencintai tanpa syarat. Hingga kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung dari sikap orang lain. Jika kita mengubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu yang kita lihat itu pun akan ikut berubah. Fokus yang kedua adalah fokus mengubah diri. Semakin engkau fokus memperbaiki diri, semakin besar dampak baik dirimu bagi orang lain dan kehidupan. Kita akan sulit menanamkan nilai-nilai positif kalau kita sendiri dipenuhi negativity. Kita nggak bisa bikin orang yakin kalau kita nggak yakin. Kita nggak bisa bikin orang itu tenang kalau kita sendiri nggak tenang. Kita nggak bisa membahagiakan orang kalau kita sendiri nggak bahagia. Kita nggak bisa mengubah orang kalau kitanya nggak pernah berubah. Tindakan kita akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi, kuncinya adalah keteladanan. Seringkali kita cukup memberikan contoh tanpa perlu menasehati. Kalau kita merasa nasihat kita banyak tapi tidak diikuti, boleh jadi itu contohnya yang kurang. Jadi jangan takut. Mereka tidak mendengarkan kita, itu tidak apa-apa. Tapi takutlah ketika mereka mengamati perilaku kita. Karena apabila yang kita contohkan berbeda dengan apa yang kita sampaikan, maka yang akan diikuti adalah apa yang kita lakukan. Fokus yang ketiga adalah fokus apa-apa yang ada dalam kendali. Hal-hal yang bisa diubah
ubahlah sepenuh hati. Dan yang tidak bisa diubah, terimalah sepenuh hati. Selain dua hal itu menyebabkan penyakit hati. Seperti halnya kita bicara masa lalu yang ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, maka terimalah dengan ridho. Terkadang apa yang bisa kita ubah saat ini justru kita tidak peduli, padahal ada dalam kendali kita. Jadi fokuslah pada apa yang ada di dalam kendali kita. Fokus yang keempat adalah fokus di sini kini. Nikmati setiap momen karena hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Kadang kita menunggu momen-momen tertentu hingga kita tidak menikmati momen saat ini. Jadi jangan sia-siakan setiap momen. Nikmati karena suatu hari nanti kita akan mengenang momen tersebut. Jangan menunggu apapun karena sibuk dengan sesuatu yang belum terjadi. Hingga kita kadang lupa dengan apa yang sedang terjadi. Jika kita ingin memperbaiki yang sudah terjadi, kuncinya ya hari ini. Dan jika kita ingin memperbaiki masa depan, kuncinya pun hari ini. Fokus yang kelima adalah fokus syukur. Coba kita resapi setiap nafas yang kita hirup. Sadari bahwa setiap tarikan nafas adalah cinta. Mau sepintar, sekaya, seberpengaruh apapun kita, tidak akan berharga tanpa kita bisa bernapas. Dan seringkali kita lupa untuk bersyukur atas cinta yang Allah berikan dengan nafas yang kita hirup. Dari sini kita menyadari bahwa sekecil apapun nikmat adalah bentuk cinta Sang Maha Pengasih yang harus kita syukuri. Fokus yang keenam adalah fokus untuk memulai dari yang kecil. Perhatikan bagaimana kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar. Bahkan surga dan neraka kita dimulai dari yang kecil. Seringkali orang jatuh pun karena batu yang kecil dan seringkali kita abaikan. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang besar dulu. Mulailah lakukan hal-hal kecil. Seperti memberikan senyuman pada pasangan, berpelukan pada buah hati, atau kirimkan pesan untuk orang tua kita. Fokus yang berikutnya adalah fokus pikiran. Kemampuan mengendalikan pikiran akan memudahkan kita mengendalikan hidup. Berdasarkan penelitian, otot yang paling dahsyat adalah otot pikiran. Maka bahagia atau tidaknya kita tergantung apa yang tertanam dalam pikiran kita. Kejadiannya mungkin sama, tapi bisa jadi surga karena pikiran kita. Atau sebaliknya, bisa jadi neraka karena pikiran kita juga. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh pikiran. Kendalikan pikiran kita dan jangan biarkan kita dikendalikannya. Demikianlah pembahasan kita pada sesi kali ini tentang focus on you. Semoga bermanfaat, kita bisa terus bertumbuh dan memperbaiki diri dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.